Jadi saat ini kita akan mengundang narasumber kita yang akan membahas kajian stilistika pada puisi Jalan Buntu karya Joko Pinurbo. Sini kita punya narasumber nih yang akan menganalisis kajian stilistika puisi. Kita sambut narasumber kita, Tiara dan Jessica. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak, ke audiens. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica Siahan. Saya Demian Kasani. Dan Tiara dan saya. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih bareng narasumber kita tonton dulu video tentang puisi Jalan Buntu karya Joko Pinurbo. Nah, itu dia tadi penampilan puisi Jalan Buntu karya Joko Pinurbo. Sebelumnya saya bertanya dalam bagian puisi kan mengambil puisi kamu, kenapa sih kalian mengambil puisi tersebut sebagai objek kajian kalian? Jadi kan di sini harus jawab ya. Jadi kenapa kami mengambil puisi tersebut? Karena ini sih tahu ya bahwa sangat menyukai dari yang besar dari sang pengarang. Karena sang pengarang ini lebih banyak menggunakan kata-kata sendiri dan sampai suara halus. Di situ tuh kayak memiliki daya tarik sendiri bagi kalian untuk menganalisis puisi tersebut dan menjadi gaya bahasanya karena kita tiada di sang dari kata-katanya yang seperti saya bilang sebelumnya. Nah, selain kata-katanya selain dari puisi Belanda itu juga sangat isi dan puisi. Kami ingin sekali mengkaji stilistika. Nah, kami ikut gaya bahasa apa yang digunakan oleh sang penulis dalam puisi Jalan Buntu karya. Memang apa makna dari puisi tersebut? Dari yang kita lihat tadi kita tahu ya bahwa puisi menggambarkan bahwa sang penulis puisi menggambarkan bahwa manusia itu kadang sombong karena mendapatkan sebuah masalah, mendapatkan sebuah hal dengan segala kebaikan, malah mereka masuk ke jalan lain, jalan yang benar-benar buntu, di mana masalah segala macamnya mereka tidak melibatkan sampai segala hal yang tidak sekarang ini bukan ya karena mereka ya seperti itu manusia. Tapi ya ketika mereka datang ke kembali, mereka cek banyak ilmunya, banyak ilmunya. Kalau misalnya sebenarnya pernikahannya mereka nggak dikasih, ya udah mereka cari jalan lain. Berarti kalau kita ketika manusia itu dikasih jalan yang baik, malah mereka memilih jalan yang lain, jalan yang buntu. kayak contoh puisi ini judulnya gitu. Jalan buntu sendiri itu kayak jalan yang ya batas kayak jalan yang ada cuma jalan yang tidak ada jalan keluarnya sama sekali gitu ya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih dalam kajian yang kalian kaji emang di dalam Jalan Buntu ini apa saja sebenarnya? Jadi tuh di dalam puisi Jalan Buntu ini kajian stilistikanya itu yang pertama itu ada diksi, ada bentuk ulang, terus ada majas, terus ada asonasi, terus sama satu lagi itu ada gaya bunyi. 5 dalam puisi ini. Diksi sendiri itu kan yang saya tahu dalam diksi itu ada diksi konotatif dan denotatif. Nah, di dalam puisi Jalan Buntu ini termasuk dalam konotatif atau denotatif? Di dalam puisi ini tuh dia diksinya itu konotatif. Kenapa konotatif? Karena di dalam puisi ini tuh dia banyak menggunakan fakta kiasan. Ini termasuk dalam diksi konotatif. Dan dalam puisi Jalan Buntu itu mana yang menunjukkan diksi konotatif? Dari yang telah kami
permasalahan yang tidak memiliki penyelesaian sama sekali, tidak tuntas, tidak tuntas. Yang ketiga itu, yang terakhir itu ada yang namanya ini ya, rumahku. Nah, rumahku di sini kan kita bisa melihat tadi dari tulisnya bahwa buku di sini menggunakan tulisan. Dimana aku sendiri yang menggunakan tulisan itu sama sama dengan Tuhan. Jadi di sini rumahku ya, rumah Tuhan. Rumah Tuhan ada tulisan yang berarti terdapat 3 kalimat konotatif ya dari puisi tersebut. Kalau dari bentuk ulang itu sendiri itu bagaimana? Saya kurang mengerti. Nah, kalau misalnya bentuk ulang nih ya, bentuk ulang itu merupakan gabungan kata yang diulang-ulang dengan maksud untuk memiliki efek yang dilebih-lebihkan. Nah, di sini di puisi Jalan Buku ini kami mendapatkan 2 kata ya, 2 kata yang merupakan bentuk ulang, yaitu yang pertama itu ada neko-neko dan juga satu-satunya. Itu yang bisa kami temukan bentuk ulang dari puisi tersebut. Jadi ada disinggung juga tentang majas ya. Emang apa saja sih majas yang bisa dikasih teman-teman saya dulu? Oke. Jadi di dalam puisi Jalan Putih itu terdapat majas ironi sama sarkasme itu. Terus sama paralelisme ya. Paralelisme ada 3. Karena kan biasanya tuh majas itu kan terdapat banyak ya, tapi yang kami analisis dari puisi ini kami cuma hanya dapat 3 aja ya. Yang ironi, terus tadi apa? Sarkasme sama satu lagi Paralelisme. Itu boleh ironi. Jadi majas ironi itu gaya bahasa yang bersifat nyindir tapi secara halus gitu. Nah, jadi di dalam puisi ini tuh terdapat memang majas ironi yang contoh kalimatnya itu tuh kayak yaitu kayak jalan yang tidak ditutup, jalan sunyi menuju rumahku itu jarang kau lalui. Nah, kata rumahku ini tuh menunjukkan itu pada Tuhan, ya kan? Nah, habis itu terus penulisan kata aku itu tuh ditujukan pada manusia gitu. Sudah itu secara halus itu penyair itu menyindir kita sebagai manusia kalau kayak kita tuh jarang melalui jalan yang buntu itu loh, kayak semacam padahal kan Tuhan tuh selalu bersama kita gitu. Nah, tapi kenapa kita sebagai manusia gitu kan selalu lupa keberadaan Tuhan gitu. Kayak yang tadi dijelaskan oleh teman saya tadi awal gitu. Manusia tuh kayak ketika dia berdoa dan minta baik sesuatu gitu, tapi giliran dia melewati rumah Tuhan tempat ibadah dia tuh lupa gitu. Tapi di giliran dia kayak aku pengen lah kayak punya pengen minta sesuatu sama Tuhan, dia berpikir minta yang banyak kepada Tuhan, itulah maksudnya. Menyindir kita gitu. Mereka yang malah ya, yang dari bukan Kristennya kan salah. Dan tadi tekan bahwa kayak udah dikasih jalan baik sama Tuhan ya malah lebih milih jalan lain. Pada nyatanya jalan nggak punya penyelesaian sama sekali gitu. Padahal kayak jelas-jelas kan jalan ini tuh udah bener buat kamu gitu. Kenapa kamu pilih jalan yang lain? Ini kan kayak manusia sifatnya kayak lagi senang gitu kan, nggak suka. Betul. Tapi ketika lagi sedih terus kayak ya minta ya juga ada keduanya. Kayak kita juga kadang ya kan. Betul. Selanjutnya tadi ada sarkasme. Sarkasme itu tuh kayak dia tuh yang menyindir secara kasar gitu. Jadi di dalam puisi ini kan ada terdapat kalimat yang kayak seperti sebab kau memang suka neko-neko, sok tahu dan terlalu banyak mau. Nah, secara terang-terangan itu penyair itu tuh menyindir kita sebagai manusia itu kalau kita tuh sebagai manusia hanya datang kepada Tuhan pada saat maunya aja gitu loh. Terus ketika Tuhan sudah mengabulkan, kita sebagai manusia kayak ya udahlah Tuhan juga udah mengampuni gitu kan. Terus udah kayak gitu
Terus juga kita sering kali kalau misalkan kita udah dikabulin gitu kan kayak lupa gitu sama Tuhan. Makanya di sini penyair itu langsung menyindir secara kasar gitu, kayak contohnya kayak kau banyak maunya gitu. Kasar. Jadi di dalam puisi ini ada yang halus, ternyata ada kasar juga. Dari yang halus, kasar ya, secara terang-terangan. Awalnya udah terang-terangan, makin lama makin ke bawah, sampai tulis secara terang-terangan. Paralisme sendiri bagaimana? Ironi, sarkasme. Sekarang paralisme ini apa yang paralisme? Jadi kali ini bakal dijelaskan apa ini di paralisme. Nah, paralisme itu sendiri adalah gaya bahasa yang mengulang isi kalimat kembali. Yang sebenarnya itu merupakan memiliki maksud yang sebenarnya sama aja diulang kembali. Itu supaya seperti pada kalimat yang kami dapat ini ya, yang selanjutnya di sisi itu jalan yang tidak buntu, jalan sunyi menuju makna. Nah, di sini penulis itu menggunakan dua kali kata jalan untuk menekankan menekankanlah istilahnya bahwa jalan itu merupakan jalan yang nggak pernah dilalui oleh yang manusia tadi, yang sempat disindir oleh sang penulis itu sendiri. Dan situ benar-benar si penulis mengulang menegaskan maksudnya kembali, yang sebenarnya juga maksudnya juga sama kalau dasar kata jalan. Kalimat majas paralisme, kalimat pengulangan yang yang penulis itu ingin mempertegaskan mempertegaskan kata tersebut. Ya, sebenarnya juga tujuannya sama. Kalau dari analisis asonasi dan gaya bunyi itu sendiri bagaimana? Kalau asonasi biasanya dulu. Kalau asonasi di sini yang asonasi kami ya, tersebut kami mendapatkan dari kata menuju. Nah, di sini saya mau jelasin dulu. Asonasi itu dalam satu kalimat itu punya huruf akhiran yang sama. Misalnya kayak gini nih. Dalam hal ini di bait yang ini yang kami dapatkan, yaitu dua kalimat ini dalam satu bait itu sama-sama mengandung akhir ku menuju rumah. Nah, di sinilah yang disebut dengan asonasi. Nah, itulah yang kami dapatkan. Kami hanya mendapatkan satu kalimat dua kata. Kami tidak bertanya karena banyak sekali campuran-campuran yang lalu inilah yang kami dapatkan asonasi begitu. Sedangkan gaya bunyi Kalau gaya bunyi dalam puisi itu dia tuh lebih ke arah vokalku ya, dominan vokalku sama kayak teman saya bilang, karena kayak di dalam puisi itu kayak rumahku, jadi kayak yang melintasi limbahku gitu. punya yang paling kayak Iya, banyak sekali iya, banyak sekali sang penulis itu menggunakan. Jadi terlihat banget ya kayak uji vokal ini yang mendominasi gitu ya. Yang di sini tuh punya ini tuh berfungsi untuk komunikasi bilang keras sama. Itu yang tadi itu puisinya Oh, berarti dalam kajian skripsi kita itu tidak hanya membaca penulis saja gitu ya. Dan yang saya dapatkan dari kajian kali ini bahwa analisis skripsi kita itu banyak yang harus dikaji ya. Najas, diksi, bentuk ulang, asonasi, dan tadi ada juga gaya bunyinya. Berarti puisi ini banyak kaitannya dengan kajian skripsi kan, bisa dikaji dalam kajian skripsi. kayak orang kan kayak zaman sekarang tuh kayak puisi aja gitu tanpa kayak mau analisis lagi gitu. Tapi karena kami mungkin tertarik nih sama puisi ini, jadi kami analisis stilistika. Baik, terima kasih kepada Kak Tiara yang telah ngobrol-ngobrol sharing-sharing ya kan tentang puisi Jalan Buntu tadi dengan menganalisis kajian skripsi. Jadi kita punya pengetahuan baru. Iya, betul. Terima kasih juga sama Kak Tiara. Iya, mengundang kita ya kan. Memberikan kesempatan yang terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih ya Kak ya. Oke, sampai sini saja bincang-bincang kita bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Kami akhiri, sampai jumpa. Dadah.